Setiap orang pasti mengalami fase di mana seseorang ingin menyerah di dalam hidupnya. Terkadang kita merasa masalah yang datang sangatlah berat. Masalah yang satu belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Sampai membuat kita stres dan tidak ada pilihan lain untuk menyerah. Menyerah memang pilihan yang mudah untuk dilakukan. Dengan menyerah, kita tidak perlu memikirkan masalah-masalah yang datang atau yang sedang kita hadapi. Tidak perlu berjuang, tidak perlu berusaha, hanya terdiam dan mengikuti apa yang dunia ini mau. Tetapi, apakah ini yang kamu mau atas hidup kamu? Hanya mengikuti takdir tanpa perlawanan, tanpa berjuang dan berusaha. Jika kita menengok ke belakang, melihat hidup kita sebelumnya, kita seakan-akan melupakan bagaimana usaha kita hingga berada di titik sekarang ini. Bagaimana perjuangan kita, dari kita diberi nafas kehidupan pertama kali. Berjuang untuk merangkak pertama kali. Berjuang untuk mengucapkan kalimat pertama kali. Masuk sekolah pertama kali. Hingga kita mendapatkan ijazah kelulusan. Atau sampai kita mendapatkan pekerjaan. Banyak waktu yang telah terlewat dan tentunya banyak ujian atau masalah yang telah kamu perjuangkan dan kamu menangkan hingga kamu berada di titik sekarang ini. Jangan lupakan rasa syukur saat kamu memenangkan setiap masalah yang ada, yang telah kamu lewati. Memang tidak mudah, mungkin kamu bisa melupakan sejenak setiap masalah yang ada dengan bertemu orang-orang yang membuat kamu tertawa. Membuat kamu melupakan setiap masalah yang ada, bisa mempercepat waktu, dan berharap waktu bisa terlewat begitu saja. Ya, cara ini mungkin bisa untuk dilakukan ketika kamu masih belum ingin untuk berjuang. Tetapi sampai kapan kamu bisa melakukan cara ini di kehidupan kamu? Jika kamu tidak cepat-cepat, maka keinginan untuk bangkit akan terasa lebih berat dan sangat berbahaya ketika suatu ketika ada muncul pemikiran untuk menyerah begitu saja. Setiap beban yang berada di pundak kamu akan semakin berat ketika kamu tidak berusaha untuk memindahkan beban itu satu persatu. Akan semakin menumpuk ketika kamu tidak menyelesaikan setiap masalah yang ada. Dan jika dibiarkan, beban itu akan semakin sulit untuk lepas dari pundak kehidupan. Ingat, setiap masalah yang telah kamu lewati sebelumnya telah membuat kamu kuat. Jangan biarkan setiap masalah di kehidupan kamu membuat kamu kalah dan membuat kamu berpikir bahwa kamu lemah. Kamu kuat, selalu tanamkan dalam pikiran kamu bahwa kamu bisa. Bahwa setiap masalah yang ada tidak membuat kamu gentar dan tidak membuat kamu mundur. Ingat kembali apa yang membuat kamu untuk tidak menyerah. Ingat kembali impian dan cita-cita kamu yang ingin kamu gapai. Jika menyerah, maka impian yang telah kamu perjuangkan akan menghilang. Apakah kamu ingin gagal di kehidupan kamu saat ini? Tentu saja tidak. Tarik nafas dalam-dalam. Teriakan dalam hati kamu dengan sekencang-kencangnya bahwa kamu tidak akan menyerah. Bahwa impian dan cita-cita kamu lebih penting dari setiap masalah yang kamu hadapi sekarang ini. Mundur bukan pilihan. Teruslah berjuang, karena setiap perjuangan akan selalu mendatangkan hasil. Tetapi jika menyerah, maka hasil yang akan kamu dapatkan adalah kegagalan. Ingat, ketika kamu menyerah, maka banyak orang yang kamu sayangi akan sedih, bahkan kecewa. Apakah kamu ingin membuat mereka kecewa terhadap diri kamu? Jangan buat pemikiran tentang orang-orang yang kamu sayang akan kecewa terhadap diri kamu sebagai beban. Itu akan membuat kamu semakin down, dan membuat kamu semakin berat untuk berjuang. Sebaliknya, buat itu sebagai motivasi di saat kamu sedang berjuang. Pikirkan bagaimana senangnya mereka ketika melihat kamu sukses. Melihat kamu berhasil berjuang mengalahkan setiap masalah yang ada.
Percayalah, setiap masalah yang ada akan membuat kamu kuat, membuat kamu semakin dewasa. Seberat apapun masalah yang kamu hadapi, berjuanglah hingga kamu mempunyai kekuatan yang melebihi setiap masalah yang kamu hadapi. Berjuanglah hingga masalah yang terlihat berat menjadi lebih ringan ketika dihadapi. Nikmati proses yang telah Tuhan berikan, karena proses itu yang membuat kamu semakin kuat dan lebih kuat lagi. Dan selalu punya keyakinan bahwa kamu memiliki Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah yang kamu hadapi. Ketika kamu memang sudah tidak bisa untuk berjuang, di mana kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, maka berserahlah dan biarkan tangan Tuhan yang bekerja atas hidup kamu. Maka masa depan kamu akan terselamatkan. Ketika kita melihat orang-orang yang telah sukses, atau yang berada di atas kita, seringkali ada rasa iri di hati kita. Bagaimana saya bisa menjadi seperti mereka? Bagaimana rasanya ketika sukses berada di genggamanku? Enak ya, mereka sudah sukses. Kata-kata seperti ini yang seringkali muncul di dalam pikiran kita. Memang tidak salah bagi orang yang hanya ingin melihat kesuksesan orang lain tanpa berusaha. Karena ketika kalimat-kalimat itu muncul, secara tidak sadar akan membuat kita minder dan membuat kita ingin mendapatkan kesuksesan itu dengan cara yang instan. Perlu diingat bahwa kesuksesan tidak dapat diperoleh secara instan, perlu usaha yang tekun, konsisten dan pantang menyerah untuk mendapatkan kesuksesan itu. Jika kita melihat orang yang telah sukses dan kamu ingin seperti mereka, berada di posisi mereka saat ini tanpa melakukan usaha apapun, maka sudah saatnya kamu untuk bangun dari mimpi kamu, karena kamu hanya berimajinasi. Kita tidak pernah tahu usaha seperti apa yang telah mereka perjuangkan hingga menjadi seperti saat ini. Berapa kali mereka telah gagal dan bangkit kembali, terjatuh dan berdiri kembali, hingga kesuksesan itu datang. Mereka tidak hanya bermimpi di siang bolong dan tiba-tiba kesuksesan itu datang. Tentu tidak mungkin, karena apa yang mereka impikan, yang mereka cita-citakan, mereka perjuangkan hingga berada di tangan mereka. Menyerah itu bukan pilihan, karena selalu ada cara ketika kita tetap berusaha dan terus melangkah. Gagal adalah hal yang wajar. Kamu tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ketika kamu berusaha dan kegagalan yang kamu peroleh, jangan berhenti. Berhentilah ketika kamu sudah memperoleh apa yang menjadi tujuan hidupmu. Pelajari apa yang menjadi penyebab kegagalan itu datang. Teruslah berkembang dan asah semua skill yang kamu punya. Pelajari hal baru dan terapkan semua itu meski memerlukan waktu. Tetap percaya bahwa kamu akan berhasil. Ubah pola pikir kamu yang hanya berimajinasi tanpa melakukan usaha untuk memperoleh impian kamu, yang hanya bermalas-malasan dan berharap kamu bisa memperoleh kesuksesan, yang takut untuk berjuang dan takut untuk gagal. Jangan terapkan pola pikir ini di dalam pikiran kamu. Jika kamu teruskan, maka waktumu akan kamu sia-siakan. Melangkahlah, walau hanya selangkah, itu lebih baik daripada hanya terdiam. Bergeraklah meski berawal dari merangkak, itu lebih baik daripada hanya melihat atau mengawasi orang-orang sekitar kamu yang telah mendahului kamu untuk sukses. Jangan menyerah ketika ada orang yang kamu kenal telah sukses. Percayalah, kamu juga bisa menyusul dan menjemput kesuksesan kamu. Kamu tidak akan tahu seperti apa masa depan kamu. Tetapi ketika kamu menyerah, masa depan kamu telah pasti, kegagalan yang akan datang kepada kamu. Jangan tanamkan pikiran-pikiran negatif terhadap diri kamu.
Kamu tidak lemah, kamu bisa, kamu harus yakin akan kemampuan kamu. Untuk itu, teruslah berjuang untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Belajarlah dan asah terus kemampuan kamu, hingga kemampuan itu yang akan membawa kamu ke pintu masa depan yang telah Tuhan siapkan atas hidup kamu. Berjuang memang tidak mudah. Kamu perlu meluangkan waktu kamu untuk berusaha, untuk mengasah kemampuan, untuk mempelajari hal baru, yang pastinya sangat menguras tenaga kamu dibandingkan jika kamu hanya scroll media sosial atau rebahan. Ketika melihat orang-orang yang menikmati hidupnya dengan rebahan, santai tanpa berusaha, pasti ada rasa iri yang akan muncul, dan secara tidak sadar kamu akan membandingkan dengan kehidupan kamu yang sedang berusaha untuk memperoleh impian kamu. Tapi percayalah, Tuhan itu Maha Adil. Ketika saat ini kamu sedang berusaha, maka nantinya kamu akan menikmati usaha yang telah kamu perjuangkan. Sebaliknya, jika kamu menuruti pola pikir kamu, dan memilih untuk santai, dan rebahan setiap waktu, maka nantinya kamu akan terlambat untuk mengejar masa depan kamu. Karena waktu akan berlalu sangat cepat dan kamu tidak akan tahu seperti apa nantinya, jika kamu hanya bermalas-malasan tanpa berusaha. Kunci sukses setiap orang memang berbeda. Ada yang memerlukan waktu lebih lama, ada pula yang cepat. Tetapi ketika kamu belum menemukan pintu kesuksesan, maka kunci itu tidak akan dapat kamu pergunakan. Oleh sebab itu jangan sia-siakan waktumu. Pergunakan dengan sebaik mungkin. Jangan iri terhadap orang yang malas, karena pasti kamu tidak menginginkan kunci sukses kamu hanya menjadi kunci tanpa sebuah pintu.